Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah wa syukurillah. Selalu kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberi Allah kesempatan hidup dalam melakukan kebaikan. Mudah-mudahan hidup kita, waktu kita, umur kita selalu bernilai kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita, yaitu halaman 7 baris ke-8 dari bawah ke atas. Dan ma'un mustakmalun, artinya air yang sudah terpakai. Minggu tadi kita membahas yaitu air yang tidak bisa dipakai, termasuk juga air mani. Walaupun air mani itu suci, tapi tidak bisa mensucikan. Nah itu aja. Berarti kalau ada pahaman, ajaran, aliran, kalau lain pada bubahnya najis dan kita sembahyang di masjid bubahnya diselap, bubahnya najis, nggak ngerti hukum. Penghancuran ajaran Islam. Banyak orang Islam menghancurkan agama sendiri karena air mani itu suci. Buktinya Datuk Kalampayan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, ulama besar, mengambil dari berbagai macam referensi, lalu beliau mengarang kitab Sabilul Muqtadin, permintaan kerajaan Banjar. Sampai ini kitab Sabilul Muqtadin jadi referensi negara Brunei Darussalam. Asia Tenggara termasuk Malaysia, referensi ibadah negeri mereka rata-rata kitab Sabilul Muqtadin karangan Datuk Kalampayan. Bukti di dalam kitab ini bahwa air sperma itu suci tapi tidak bisa mensucikan. Nah, apabila ada aliran ajaran, apabila kita sembahyang di masjid mereka, dilapnya, dibersihkannya, karena apabila keluar kelompok mereka, maksudnya di luar kelompok mereka dianggap najis, itu orang pengkhianatan dengan agama. Dia mereka masuk di dalam Quran, man fasal Quran bira'yi falyad'u ma'adaw minan nar. Barang siapa yang memahami Al-Quran pakai akalnya, dia sudah booking neraka. Wa man kadzdzaba 'alaihi muta'ammidan falyad'u ma'adaw minan nar. Siapa yang mendustakan hadisku, kata Rasulullah, dia pun masuk neraka. Itu jarang dibaca di zaman-zaman kita ini. Hadis itu jarang dibaca. Jarang mau dibaca. Ancaman Rasulullah bagi orang-orang yang memahami agama pakai akal. Mereka belajar di Al-Quran, tapi bukan pemahaman seperti pemahaman mayoritas ulama. Nang sasar-sasar itu, aliran-aliran menyimpang itu. Mereka membaca dua hadis, tapi hadis menurut cara mereka, menurut pahaman ustaz mereka, bertentangan dengan pemahaman mayoritas ulama. Katanya punya mata rantai sampai ke Rasulullah. Kenapa maka bertentangan? Berarti di persimpangan ada masalah. Di persimpangan ada masalah. Iya nih, dari sana datang, dari sana datang, dari sana datang, dari sana datang. Di persimpangan ketemu. Ketemunya di sini. Ilmu itu Bapak Ibu tandanya benar mengerucut sampai ke Rasulullah. Mengerucut karena sumbernya Rasulullah. Apabila melebar ada masalah. Nah ini penting buat kita. Nah yang seterusnya yang kita pelajari pagi ini, ma'un mustakmalun, artinya air yang sudah terpakai. Kalimatnya aja apalagi dipakai. Kalimat dengan dipakai kan beda. Dipakai sengaja, terpakai tidak sengaja. Tapi air di sini, air yang dipakai atau terpakai, kita buang air kecil, buang air besar, menghilangkan hadas kecil, menghilangkan hadas besar. Air itu kurang 2 kurang 216 liter.
Nah, ini yang perlu, yang disebut air mustakmal itu apa? Air yang terpakai atau air yang dipakai sebab kita menghilangkan hadas kecil, sebab kita menghilangkan hadas besar, lalu terpercikan ke tempat air yang air itu kurang dari 200 ml, maka bak air itu disebut airnya mustakmal. Tidak bisa digunakan lagi untuk menghilangkan hadas besar. Air itu tidak bisa lagi air itu digunakan untuk menghilangkan hadas kecil. Artinya tidak suci lagi. Gunakan aja air itu untuk membersihkan kloset. Gunakan aja air itu untuk membersihkan lantai WC. Kalau untuk membasuh tangan, Pak Guru, membasuh tangan apa untuk apa? Bakas aja pahit tahi ayam. Nggak bisa. Kalau hanya sekedar untuk basuh tangan, nggak apa-apa. Karena tangan kita bukan najis. Nah, lalu kita yang hadir di perumahan itu kebanyakannya ada bak atau fiber. Kadang-kadang mandi, dia itu kadang-kadang juga di ember, lalu pakai gayung, mandinya mandi habis haid atau habis berhadas besar, atau di misi-misi yang baknya itu rendah, ada tinggi. Itu bisa Bapak Ibu kita berbasuh bak kami itu terpercikan air itu ke tempat bak itu, maka bak itu jadi mustakmal. Jangan lagi kita mengambil air dari bak kalau kita membersihkan selesai buang air kecil atau buang air besar. Maka kita ambil dari keran. Dari keran. Nah, ini yang penting lawan kita. Ada lagi mengambil pahaman apabila air yang di ledeng itu, di keran itu mengalir terus. Selama katanya air itu mengalir terus, lalu kita mandi wajib di ember itu, lalu terpercikan air kita mandi wajib dari ke ember, selama air mengalir terus yang di keran itu tidak mustakmal. Kenapa? Karena dia mengalir terus. Bukan masalah mengalir terus, yang dipermasalahkan itu senyawa enggak air yang di ember dengan air yang di pipa yang di keran itu. Ada senyawa. Tapi Guru yang ditandun itu Guru banyak. Apakah ditandun air yang ditandun itu dengan yang di ember tadi senyawa? Di bawah goyang yang di ember tadi bergelombang enggak yang ditandun? Enggak bergelombang. Berarti air yang di ember mustakmal. Tapi Guru ditandun itu sedikit Guru airnya. Ya Pak Guru aman walaupun sedikit karena enggak ada indikasi percikan. Bisa Guru tandunan di atas itu percikan. Kayak kopi mandi supaya mandi kan. Nah, ini pentingnya. Orang-orang bahari itu lihat Bapak Ibu, saking apiknya agama. Tempat pauduan dia yang bertutup, di sini ada keran halus. Paling-paling kalau diisi berapa ember itu banyunya tuh. Beandakan di atas kursi kalau biasa tuh ada bekeran. Orang bahari saking apiknya. Wah, ini anggaplah Bapak Ibu galon itu, galon minum galon ada kalau bekeran. Nah, itu kan ditutup tuh, baju digunakan untuk mandi wajib misalnya. Cukup jangan Guru, cukup kita aja nggak sekali cukup, mahir dicampur di sungai. Nah, penting aman dari percikan. Nah, yang selamat apa Bapak Ibu? Pakai shower itu selamat sudah tuh. Aman sudah. Pakai selang aman sudah mandi. Tidak ada najis, tidak ada mutanajis, tidak ada mustakmal. Air itu suci dan mensucikan karena tidak ada indikasi percikan kemana-mana karena datangnya dari air yang suci semua. Nah, nyaman sudah itu. Tapi kalau kada pakai shower, kada pakai apa namanya itu selang, kita mandi ada baknya itu fiber, baknya itu gayung, ember kan.
atau bak yang halus. Nah mungkin di perumahan dibuatkan bak untuk buang air besar, buang air kecil, baknya itu tinggi, di sampingnya itu kloset, kita di situ mandi, dari air itu kita buang air kecil, buang air besar, dan kita mandi tadi kita percikan ke bak air mustahmal. Walaupun kadang najis, kadang pernah najis, kita buang air kecil, nggak mungkin air itu ke bak itu. Kita buang air besar, nggak mungkin air itu ke bak itu. Tapi mustahmal. Tapi ulun gure menggayung itu ulun udah duduk gure pulang, kesarahan, mengalihi. Ada juga alasan mengga itu, silakan. Yang mempersulit diri, nampak bagus tuh pakai selang langsung atau orang. Berarti air yang dipiber tadi gimana guru? Biar mandi wajib dari air yang ada di shower tadi atau di selang tadi. Kalau di piber Pak Guru, anggaplah air untuk mengguyur biar disambung aja. Nah, nyaman kalau Ibu lihat Islam nih Pak Ibu lengkap. Kenapa guru orang beri pina bakaramat, orang kada tahu di mustakmal, kada tahu najis, udah cabur di sungai. Juga cabur langsung Bismillah ta'ala. Cabur orang beri itu di sungai. Cabur. Orang-orang desa-desa itu cabur orang. Kadang-kadang di Jamban orang mandi. Ada juga lah ibu-ibu kecil-kecil nih di luar Jambannya mandi. Orang mau mandi itu ke dalam. Belum bisa Pak Ibu dibawa ziarah ke Besiri ke Bakapal bahari. Acil-acilnya ziarah Sungai Tabuk tuh mandian. Makanya kayak ini mandinya kita nggak mata. Mandi, kurang mandi. Nak jadi yuk. Masuk dayung ke dalam. Mak dia ini anjingnya. Kasihan orang anak ziarah. Mata orang juli. Sah mandi wajib orang tuh. Karena air yang ke sungai itu berapa kubik itu. Nah itu cara-caranya Bapak Ibu. Nah lagi masalah wudu. Bisa terjadi mustahmal ya. Waktu pian membasuh muka, titikkan air ke tangan pian waktu pian mewadai air. Basuhan pertama. Lalu pian membasuh basuhan pertama Bapak Ibu. Lalu titik baiknya di pian ini waktu pian membasuh tangan maka mewadahi baju di tangan. Mustahmal yang di tangan ini. Karena dari bekas berwudu dari basuhan pertama di muka titik ke dalam tangan pian, sedangkan baju yang di tangan pian hendak membasuh lagi basuhan yang kedua, mustahil, nggak bisa digunakan untuk berwudu. Untung basuhan pertama tuh Pak Ibu sudah soh, artinya seluruh air dari basuhan pertama tuh sudah kena muka, seluruh wilayah muka sudah dibasuh dengan sebab basuhan pertama. Berarti basuhan kedua hanya sunat saja lagi. Yang kita takutkan basuhan pertama belum soh karena belum keseluruhan kena air. Lalu pian membasuh basuhan kedua, ternyata di basuhan kedua air yang dimukanya titik ke tangan pian, lalu pian basuh lagi muka pian pada sabu pian. Ada kawajuan Bapak Ibu kan ilmu. Ada kawa Pak Ibu kan ilmu. Ada kawa kan menuntut ilmu. Ada kawa diam di rumah. Nah berarti kita berhati-hati nih. Kebanyakan kan bisa kita berdiri. Nah titik nih. Anulah sedikit jauhkan. Waktu jauh tangan tadi pulang, kawan di sini pulang, mau aja terpercikan ke tangan kita. Mustahmal lagi. Artinya kita waktu mewadai bayinya itu kita harus melihat orang yang berwudu di samping kanan kita dan melihat yang di samping kiri kita. Disilanglah waktunya membasuh muka kita mewadai bayinya. Ini bukan memunculkan was-was kada. Ini kehati-hatian. Namanya kita akan bertatai berdampingan berwudu macam-macam.
Atau lihat akan dahulu ada jual membasuh muka tuh Bapak Ibu terlalu gancang. No aja. Ada banyak tuh diarahkannya ke muka ini. Kada ke ini tapi melempar air ke muka. Kasihan kawan bulunya, jangan jadi takut kawanan. Beingat sama, yuk beingat. No, was lagi. Nah itu kita harus hati-hati di situ. Kemudian ada lagi hukum tuh kekerasan ketika bujur. Banyak nih, tangan nih basah jadinya, tangan nih basah. Lalu tangan basah ini waktu membasuh basuhan kedua kan tangannya basah, bekas basuhan pertama ada banyak di tangan, ya. Maka selama tangan ini basah, katanya mustahma harus keringkan dulu. Mana ini miring pulang apalah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mengalih ini tangannya jelas basah. Apakah basah digunakan untuk membasuh basuhan kedua atau banyu kita wadahi itu untuk membasuh basuhan kedua? Pertanyaannya, apakah basah yang ada di tangan digunakan lagi untuk membasuh basuhan kedua atau basah yang di tangan lalu kita wadahi lagi banyu yang kita wadahi tadi tujuan kita untuk membasuh basuhan kedua? Banyu berarti tidak mus tak mau. Jadi itu mempersulit. Maka itu caranya disiapkan handuk di tempat pauduan. Belajar agama ini jangan di Bapak Ibu talalu apa jerong tinggi keterangannya tuh lepas. Ada lagi siapa kan yang bertakon ini kotoran kotoran waktu bulan puasa atau puasaan tuh harus dihajan ini maaflah ini kotoran kita buang air besar toh. Nah ini kan pantat kita ini kan ada pemotongnya toh, adalah pantat yang gitu kalau ada. Nah ini kotoran. Ini aja contohnya nih, ini kenalan. Nah ini aja contohnya. Ini kotoran. Lihat Bapak Ibu. Nah ini kotoran. Kita hajan. Kita hajan. Nah ini keluar kotoran nih. Lalu terpotong, gugurlah kotoran yang di bawah. Masuklah kotoran yang di atas terpotong tadi. Batal jadi hubungannya bau puasa. Ulun itu mendengar tuh Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini caranya kayak ini ambilin orang. Bapak Ibu kayak ini kita buang air besar. Kada kawa Pak Ibu kita harus menghabiskan kotoran itu. Pasti ada terpotong. Kalau maaflah kotorannya agak keras sedikit. Nah, lalu kita hajan keluar kotoran itu. Semampu kita. Plak jagugur. Nah terpotong tadi tak ada itu aja batal mantap. Ulun bertakut pian gampang ada makan atau ke dalam sorangan enggak? Otomatis ya tahu. Mau otomatis batal kada batal. Sengaja kakek memasukkan ke dalam nang terpotong lagi atau karena terpotong otomatis ke dalam nang terpotong otomatis gugur. Itu kada kawan digas-gas beriman. Kada kawan. Berbahaya Bapak Ibu, bisa serangan jantung. Otomatis sudah ada mitiknya sudah. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan al-qamutnya. Alhamdulillah.
Itu juga keterangan yang dipaksa sesuai asumsi si yang menerangkan itu. Ada boleh agama jangan seperti itu. Ikutilah pemahaman ulama ahli. Nah ini masalahnya. Itu bukan dimasukkan tuh termasuk seorang. Ada sengaja namanya makan jasa piring kali ingat. Ada sengaja. Saya cangkir. Masuk benar tuh. Tapi kali sengaja. Artinya kali ingat. Batal ada. Nah, ada batal. Nyaman mau pulang. Agama kita nih alhamdulillah. Terus lagi Bapak Ibu. Nah, kemudian tangan. Waktu membasuh muka tuh Bapak Ibu usahakan jangan mustakmal lah, jangan tak angkat tangan pian tuh waktu membasuh muka. Apabila tak angkat bisa mustakmal tuh. Kayak apa dulu? Kalau pian memindah tangan bukan berarti mengangkat tangan, memindah aja itu memindah Pak Ibu memindah pian tuh namanya menggerakkan. Nah, nang tak angkat tuh gini. Coba pupur. Bapak Ibu, hati-hati tangan pian tak angkat waktu membasuh muka. Karena otomatis mustakmal. Jangan tak angkat, memindah aja itu. Nah, ini harus hati-hati. Kalau sudah selesai muka, tangan tuh nyaman. Nyaman. Udah apa lagi deh. Nang di muha itu agak sulit kita buat ma'awalinya itu. Nah itu banyak. Kita keterangan tuh kita sering kerjakan aja dulu. Rumit-rumit tuh jarang dikerjakan tuh. Kain aja permasalahannya. Ini ada dalam kitab ini. Kemudian lagi dan ma'un mutanajisun. Apa arti ma'un mutanajisun? Artinya air yang kena najis. Air di bak WC, baknya itu rendah, itu bisa air itu mustakmal, bahkan bisa air itu mutanajis. Arti mutanajis air yang kena najis. Kalau najis bendanya, kalau mutanajis air itu tuh percikan najis. Maka air itu bahasa Arabnya mutanajis. Perbedaannya hati-hati. Najis dengan mutanajis beda. Kalau mutanajis air itu terpercikan najis. Lalu hukumnya jadi najis air tadi. Najis dengan mutanajis beda. Kalau najis itu bendanya. Kalau mutanajis air kemasukan najis. Sama muhrim dengan mahram beda. Muhrim itu orang gak ihram, mahram tuh haram kita nikahi. Sama malam Lailatul Qadar. Lailah itu malam dah. Malam Lailatul Qadar. Lailah itu malam. Jadi malam Lailatul Qadar, malam Qadar. Kan Pak panggilan itu ini masalah. Aku hendak makan iwak nila. Aku hendak makan iwak nila. Aku hendak makan iwak ikan nila. Dua kalau makan ikan iwak nila. Ada apa itu? Ada berapa ngaranya itu berpengaruh kepada hukum, baru bisa dibahas-bahas kurang kepanggil itu. Udah apa? Nah, ini air mutanajis dengan najis beda. Nah, hati-hati Bapak Ibu. Nah, ini yang masuk air daur ulang masuk. Itu air yang mutanajis itu sudah tuh. Air daur ulang jauh di suatu hotel tuh orang bakal midi itu orang BAB orang mandi wajib di hotel itu macam-macam. Lalu seluruh air yang ada di hotel itu dibuat ke tabung raksasa di bawah hotel itu, di lantai dasar di tanahnya itu seluruh air, semuanya itu menyatu antara najis mutanajis semua sudah air itu bercampur dengan bendanya najis. Najis dengan campuran air itu berarti air itu mutanajis. Lalu air itu Pak Ibu ditarik lagi disedot
kotoran-kotorannya ditinggal. Wah, ada pak gaya-gayanya saringan-saringannya tuh ala-ala canggih orang sekarang nih. Nah, dipindah air itu dari kotoran-kotoran tadi, lalu tabung yang berikutnya. Setelah dipindah hanya airnya aja yang diambil, baru air itu dibersihkan atau air itu diobati dengan obat air. Setelah terendap warna-warni, baunya hilang, sudah rasanya hilang, pindah lagi ke tabung berikutnya. Nih Bapak Ibu, tabung berikutnya. Setelah di tabung berikutnya siap untuk penyaluran. Seluruh cara seperti itu mutanajis, tidak bisa digunakan lagi air itu untuk mandi wajib, untuk buang air besar, buang air kecil. Hati-hatilah pian ke negara-negara yang minoritas muslim. Mun hendak dia Pak Ibu ke Makkah aja, Madinah, mudah-mudahan Palestina. Amin. Tuh lihatin Mekah Madinah tuh kayak posisinya aman gak, mantap gak? Adalah kalau sih berdiri beda, aman semua, aman. Ulun yang hebatnya tuh lucu, kotorannya tuh kemana lah? Ulun sampai melihatnya menjenguk hilang kan dia. Habis kalau orang seduniaan pakai keran lagi anunya kan pipa kan, bah mantap. Dan berangkatan semuanya, amin. Nah itu Bapak Ibu melihat tuh keadaan Mekah Madinah tuh mau ke bawah tanah. Aman. Kita di Matapura bawah tanah banjir. Tinggal lembunan di sini kayaknya. Nah itu tuh penting tuh mutanajis tadi. Berarti air yang di hotel-hotel itu nang daur ulang bahaya. Kan ada nang kayak orang maulah apa tuh Bapak Ibu tuh mau ulah air daur ulang tuh nang kayak taman-taman kan bebanyo, kalau banyunya sedikit, banyunya tuh ada sampai 216 liter nih banyu nih, berputar air tuh pakai listrik kan. Nah diputar, nah kayak akuarium kan gitu. Nah kakanakan bakal mihannya di situ, kaminya kencingnya tuh betul tiga anak cucu, berputar pada, putar daur ulang tuh. Banyu kami jangan diputar mesin kan sama itu juga. Nah lain di Istiqlal Jakarta itu bubuhan kantor gubernur waktu ceramah di situ ada bubuhan apa namanya peneliti air tanya guru tadi guru mengatakan air daur ulang seperti di Singapura guru ya mutanajis kena najis tuh nggak bisa digunakan lagi mandi wajib berwudu dan sebagainya. Bagaimana guru Istiqlal maksudnya seluruh air di Istiqlal itu dari orang berwudu tadi guru ditabung juga di daur ulang. Oh, berarti bekas orang berwudu. Ya, lalu guru diputar lagi guru. Itu air orang berwudu itu mutanajiskah atau mustakmal? Mustakmal. Seluruh air mustakmal kalau disatukan lebih daripada 2 ulah suci kada? Suci. Hebat ulun. Nah, hebat berarti Istiqlal tuh. Hanya kada lagi pengarahnya itu beli air langsung putar itu. Hebat lagi Mekah Madinah, airnya dari mana? Dari Jeddah, disuling laut jadi air tawar. Mantap lah. Kita ada tahu kayaknya di hotel-hotel di mana kita tempat Pak RW ujar habar kalau di Duta Mall nang tadahulu bangunannya itu ada air daur ulang nang dekat nang sekarang ini Trans kayaknya. Dan smart kan, nah itu ujar orang yang membangun di situ air daur ulang. Nah ingat tahian berarti munak sambil kan kita mau aja yang ke situ bukan nang pengambangnya bisa pengembang karena bubuhan nang ahli bangunan arsitektur bubuhan pengembangnya maaf bukan orang muslim. Orang muslim itu yang memikirkan. Kalau orang ada muslim ya kayak apa yang berpikir. Entahlah karena IKN nggak tahu juga nama bukan Samarinda IKN ya makanya gedung-gedung di situ daur ulang kan siapa tuh yang membangunnya
hati seorang. Islam ini menyelamatkan kita ke akhirat, bukan hanya kebersihan dunia. Ini penting nih. Ada 5 menit lagi waktu. Nah, mutanajis tadi, atau dengan alif lam ahdi. Nah, alif lam ahdi seperti al-ma'u yang pada sabda Nabi. Nah, ini panjang lebar pembahasannya nih. Setengah jam gak ada tumpung. Ini kita bahas. Ada 5 menit waktu, sedikit ulun membahas masalah korban. Sedikit. Nah, dalam kitab Fiqh Sunnah ala Madhabi Syafi'i. Nah, kitab Fiqh Sunnah itu ada 2. Ada Fiqh Sunnah karangan Said Sabiq, ada Fiqh Sunnah karangan ulama bermadhab Syafi'i. Kalau Fiqh Sunnah yang karangan Said Sabiq itu banyak pegangan orang di luar NU. Kalau Fiqh Sunnah ini pegangan orang NU, ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, ini penting. Dalam kitab ini disebutkan bahwa Rasulullah SAW itu berkorban. Lamma rawas Muslimun an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala naharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyati al-badanata an sab'atin wal baqarata an sab'atin. Rawahu Muslim, diriwayatkan Imam Muslim, berarti sahih hadisnya. Bahwa Rasulullah, kata Jabir bin Abdullah sahabat Rasul, kami berkorban di tahun Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah, yaitu 1 ekor onta untuk bertujuh dan 1 ekor sapi untuk bertujuh. Itu jangan ada. Tapi wah ini ada 1 ekor kambing untuk 1 keluarga. Pemalarnya Pak. Nah, dalilnya ini, analoginya, asumsi orang itu. Karena Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu 1 kibas. Kibas itu sama aja orang kambing kan, beda binatang aja namanya tuh bulunya. Kibas, kambing, biri-biri, domba, sama aja. Seperti kerbau lawan sapi. Onta panggung jerapah lain. Ada mau jerapah jadi amok, binatang korban. Beda. Nah, karena aja Nabiullah Ibrahim itu 1 ekor kibas. Waktu menyembelih itu Nabi Ibrahim, untuk Nabi Ismail, kemudian Siti Hajar, Siti Sarah, dan anak-anak Nabi Ibrahim. Cukup 1 kibas. Kan itu waktu Nabi Ibrahim menyembelihkan kibas. Nah, ini masalahnya. Cerita itu harus murni diteliti dulu. Nabiullah Ibrahim itu menyembelih Nabiullah Ismail kan menyembelih kibas kan dulu. Nabiullah Ismail lalu diganti kibas, dibawa Jibril dari surga. Apakah Nabiullah Ibrahim mengetahui akan menyembelih kibas? Berarti bukan tujuan Nabi Ibrahim menyembelih kibas untuk 1 keluarga. Kalau tujuan Nabi Ibrahim menyembelih kibas, enggak mungkin menyembelih Nabi Ismail. Nah, coba pahami jalan Qur'annya. Ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuk. Nabi Ibrahim ngomong kepada anaknya Nabi Ismail waktu sudah balik, belum jadi Nabi dan Rasul lagi. Wahai anakku, Abah tadi malam bermimpi menyembelihmu. Panzur madza tara, hai anakku, bagaimana pendapatmu? Dijawab oleh Nabi Ismail, ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai Abah, laksanakan perintah itu yang akan memperdapati ulun dalam keadaan sabar menghadapinya. Hebatnya Nabi Ibrahim, hebatnya Nabi Ismail. Ini pertentangan antara cinta kepada Allah dengan cinta kepada anak. Laksanakan Abah, cinta kepada Allah, lu
lebih diutamakan daripada cinta kepada ulul albab. Ingat, yang bermimpi ini Nabi Ibrahim, bukan Ulin. Nabi dan Rasul tuh mimpi mereka tuh wahyu. Kalau mimpi kita ini apa? Kalau kita datang ke rumah, pian memang praktikal. Nah, tadi malam abah bermimpi menyembelih ikan. Kalau sembelih pian. Nah ini cinta kepada Allah tidak boleh kalah dengan siapapun. Sampai anak disembelih. Nabi Ibrahim diuji oleh Allah. Lalu akhirnya dibawa dari di sekitar Mina situ, ya ada pelontaran Zumrah aja itu. Nah di situ ulun ketemu tempat itu. Sinilah Nabi Ibrahim menyembelih anaknya Nabi Ismail. Ikat abah tangan, ikat abah kaki, tutup abah mata sampean, tutup abah mata ulun, tajamkan pisau abah. Maka ini hebatnya perjuangan Nabi Ibrahim. Siap disembelih. Bismillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung dibuka kibas. Nabi Ismail samping ketawa senyum. Kenapa guru makan kayak itu? Ada usah dipikirkan tuh Allah cara manunya tuh kayak apa? Kayak apa lah cara mau ubahnya? Kada usah dipikirkan, perintah sama mehong. Itu kekuasaan Allah, cara memindahnya itu. Nah Jibril lalu binatang dari surga kibas. Nah itulah mulai awal-awal terjadi korban baik. Karena Nabi Ibrahim awal-awal berkorban sidin itu mau seekor kambing untuk satu keluarga, kayak apa cara membaginya? Nah sebelum Nabi Ibrahim punya anak Nabi Ismail belum berkorban alfa syatin. Nabi Ibrahim berkorban 1000 ekor kambing, wa salasami'ati baqaratin 300 ekor sapi, wa mi'atat badanatin fi sabilillah 100 ekor onta. 1000 ekor kambing, 300 ekor sapi, 100 ekor onta. Apa ya? Pemurahnya Nabi Ibrahim. Nih dipadahkan Nabi Ibrahim menyembelih seekor kambing, seekor kibas untuk satu keluarga. Misi dina, suginya jadi 1000 ekor kambing, hitung berapa seekornya. 300 ekor sapi, hitung pian itu. Kemudian 100 ekor onta, hitung pian situ. Tidak bisa dijadikan dalil cerita itu 1 ekor kambing untuk satu keluarga. Tapi ada doa Rasulullah itu doa, bukan dalil. Kita referensinya hadis. Doa harus kembali hadisnya ada enggak? Hadisnya ada. Nah, lalu ada perempuan bertakon guru, mau satunya kenal guru, tak kenal guru, boleh nggak berdelapan? Karena boleh. Tapi dulu 1 ekor onta untuk 1 orang sampai ke-7, 1 ekor sapi untuk 1 orang sampai ke-7, 1 ekor kambing untuk tetap 1. Makanya ada pulang dalam kitab, bisa baca kitab pengurangan ini, ada guru dalam kitab berjudul ayam. Nah ayam kitabnya ini bujur dinarai dulu, tapi ulama-ulama mayoritas memfatwakan inilah. Masa ayam jadi binatang korban? Karena ada pulang bukan bau junan, aku menyuruh pokoknya korban. Ini penghancuran hukum Islam. Jangan kita hidup ini melemahkan hukum, kita ini memelihara hukum. Mudah-mudahan kita semuanya kawal berkorban tahun ini, kada kawal tahun kainanya. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'fuani ya karim, wa'fuani ya rahim, wa'fuani ya arhamar rahimin. Allahumma yassir lana umurana waqdi hajatina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah.